Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu kongsi dagang yang sangat terkenal, yaitu VOC. Bagi kita semua, jika mendengar kata VOC bukanlah hal asing lagi, terutama pada kaum sejarawan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penjelasan VOC. Selamat menikmati. Lahirnya VOC. Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, atau juga dapat kita sebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC sendiri secara resmi didirikan di Amsterdam pada 20 Maret 1602. VOC berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa. Saat itu, tujuan pendirian VOC adalah mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis di Nusantara. Sehingga perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan company atau Kompania Belanda ini dibentuk sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan secara monopoli antara Asia dan Belanda. Para pedagang Belanda yang hendak berdagang di Asia haruslah bergabung dalam VOC melalui pembelian saham atau membeli barang di pusat pelelangan di negeri Belanda dengan komoditi utamanya yaitu rempah-rempah. Tujuan utama dari VOC yaitu ingin menguasai jalur perdagangan ke Asia. Kongsi dagang ini ingin mengatasi kerugian seluruh pedagang Belanda yang bersaing dengan Portugis dan Spanyol di Asia, lalu meraup laba setinggi-tingginya demi keperluan perang Belanda melawan Spanyol pada saat itu. Posisi VOC makin kuat setelah pada 20 Maret 1602 pemerintah Belanda mengeluarkan hak istimewa atau sering disebut oktrooi kepada VOC yang baru terbentuk. Di dalamnya tercantum bahwa hanya perusahaan VOC lah yang boleh berlayar ke daerah timur, Tanjung Harapan, dan barat, Selat Magellan. Hak oktrooi itu sendiri dimaksud memberikan kewenangan bagi VOC, di antaranya: pertama, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan yang termasuk Nusantara. Yang kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Yang keempat, membentuk angkatan perang. Yang kelima, melakukan perang. Yang keenam, membangun benteng. Yang ketujuh, mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan yang terakhir yaitu mencetak dan mengeluarkan mata uang. Pada awal keberadaannya di Indonesia atau yang dikenal pada saat itu Hindia Belanda, VOC tidak lain adalah sebuah kongsi dagang. VOC merupakan kongsi dagang di antara kongsi dagang lain milik bangsa Gujarat, Iran, Turki, Tionghoa, dan Indonesia sendiri. Bagi VOC, kedudukan Batavia semula hanya sebagai pangkalan untuk menyuplai kapal-kapal dalam perdagangan rempah-rempah dengan makanan, air, dan juga perbaikan. Namun, VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya. Sejak tahun 1619, VOC mendirikan 3 buah pangkalan di Indonesia, yakni di Jayakarta, Ambon, dan di Banda. Di Indonesia, terutama di Jawa, Ambon, dan di Banda, dijadikan pusat perhatian VOC. Lalu, pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Malaka, kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan laut bagi mereka. Setelah berhasil merebut Malaka pada tahun 1641, VOC memusatkan perdagangannya di Indonesia. Dari Malaka, VOC mengadakan pengawasan
terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Segala arus perdagangan Malaka disalurkan ke Batavia, sehingga kota itu menjadi bandar yang semakin ramai. VOC yang awalnya bertujuan hanya untuk mengumpulkan dana, perang, serta memenangkan persaingan dagang, ternyata juga ikut andil dalam berbagai aspek kehidupan di Nusantara. Faktanya, semua yang dilakukan termuat dalam oktroy yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda. Namun, pada pertengahan abad ke-18, VOC merasakan kemunduran karena beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran sebagai biaya peperangan. Contohnya, perang melawan Hasanuddin dari Goa. Kemudian, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang lapang membutuhkan pegawai yang banyak. Kemudian, pembayaran dividen atau keuntungan untuk pemegang saham ikut memberatkan setelah pemasukan VOC berkurang. Selanjutnya, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Dan yang terakhir yaitu perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav pada tahun 1795 yang bersifat demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan lepas sama sekali. Sehingga VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Baiklah, dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa VOC merupakan salah satu kongsi dagang yang sangat terkenal. VOC sendiri secara resmi didirikan di Amsterdam pada 20 Maret 1602. VOC sendiri adalah sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan berbagai alasan, yang terutama banyaknya pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan melakukan korupsi. Baiklah, sekian penjelasan saya kali ini mengenai kongsi dagang VOC. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.